Beraninya kau, anak seorang petugas kebersihan menikah dengan putra. Anggap saja ini hadiah pernikahan dariku. Kata-kata yang mengejutkan itu meluncur dari mulut sang ibu mertua saat ia menampar pipi menantunya di tengah aula pernikahan yang mewah. 200 tamu undangan menahan napas, menyaksikan sang mempelai wanita menundukkan kepala menahan air mata. Namun pada saat itu di mata ayah sang mempelai wanita, Budi Santoso berkilat amarah yang sedingin es. Siapakah Budi Santoso sebenarnya? Yang selama ini dikenal semua orang hanya sebagai seorang pengusaha sederhana dan pembalasan dendam seperti apa yang sedang ia siapkan untuk keluarga yang telah menghina putrinya. Beraninya kau anak seorang petugas kebersihan menikah dengan putraku? Anggap saja tamparan ini sebagai hadiah. Suara melengking Suryani Wijoyo menggema di seluruh aula. Seketika 200 tamu terdiam di pipi putih mempelai wanita Aulia. Bekas tamparan merah menyala tampak jelas. Bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga sepertimu bisa menikah dengan putra kami? Hardik Suryani Wijoyo lagi dengan dingin. Air mata berbutir besar mulai mengalir dari mata Aulia. Namun ia hanya bisa mengatupkan giginya lebih erat dan menundukkan kepala. Pemandangan ini yang terjadi di bawah kilauan lampu kristal megah terasa begitu kontras dan menyakitkan. Rasa iba yang luar biasa menyelimuti para tamu yang melihat sang mempelai wanita dipermalukan di saat yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakannya. Ibu, tolong jangan begini. Ini hari pernikahan kami. Dimas sang mempelai pria mencoba menengahi. Namun Suryani Wijoyo hanya melirik tajam ke arah putranya. Kau diam. Ini urusan orang tua. Kau tidak punya hak bicara di sini. Dimas tidak berani membantah lagi dan menundukkan kepalanya dengan lesu. Seumur hidupnya, ia selalu berada di bawah tekanan ibunya yang otoriter dan ia tidak pernah punya cukup keberanian untuk melawannya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Ada pula yang menggelengkan kepala dan berdecak lidah. Suasana pernikahan yang meriah seketika berubah menjadi sedingin es. Lihat ayah mempelai wanita itu. Wajahnya pucat pasi. Iya, aku bisa membayangkan perasaannya saat putrinya dihina seperti itu. Kasihan sekali mempelai wanitanya. Kenapa harus berakhir di keluarga seperti ini? Bisikan para tamu terdengar semakin kencang. Budi Santoso dengan kepalan tangan yang mengeras menyaksikan semua itu, wajahnya mengeras karena amarah yang dingin. Perasaan seorang ayah yang telah membesarkan dan menyayangi putrinya selama 30 tahun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aulia memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat kepada ayahnya. Itu adalah isyarat agar ayahnya menahan diri. Melihat tatapan memohon dari putrinya, Budi Santoso perlahan memejamkan mata. Namun di dalam jiwanya, api pembalasan dendam telah berkobar. Ayah, aku tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Kita hanya perlu melewati hari ini, bisik Aulia. Namun di dalam hati Budi Santoso, api pembalasan telah membara. Iya, seorang pria yang sepanjang hidupnya berjuang dari nol memiliki kekuatan yang istimewa. Suryani Wijoyo memandang sekeliling dengan puas. Ia merasa semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia puas telah menempatkan menantunya pada tempatnya dan menunjukkan statusnya di depan semua orang. Dan untuk selanjutnya, tahu dirilah, hiduplah dengan tenang dan jangan mempermalukan keluarga kami. Baik Bu, saya akan berusaha. Jawab Aulia sambil menundukkan kepalanya lebih dalam. Pada saat itu, Budi Santoso merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Melihat putrinya yang ia jaga sepanjang hidupnya, dipermalukan seperti itu terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Pesta pernikahan berlanjut dalam suasana yang mencekam. Para tamu terus berbisik dan mempelai wanita tidak pernah lagi mengangkat kepalanya. Bahkan Dimas, sang suami yang terus-menerus melirik ibunya tidak bisa merawat istrinya dengan baik. Selamat ya. Pernikahannya indah sekali. Namun bahkan di wajah mereka yang mengucapkan selamat terpancar rasa canggung. Iya, terima kasih. Terdengar ucapan selamat yang formal, tetapi suasananya tetap tegang. Semua orang merasa tidak nyaman teringat akan insiden yang baru saja terjadi. Fotografer pernikahan memegang kameranya dengan bingung. Sepanjang acara pernikahan putrinya, Budi Santoso tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengamati dalam diam. Namun di matanya terpancar sebuah tekad yang dingin. Ia bertekad tidak akan membiarkan penghinaan hari ini berlalu tanpa konsekuensi. Setelah upacara selesai, Aulia menghampiri ayahnya. Di matanya masih berlinang air mata. Ayah, maafkan aku. Aku sudah mempermalukan ayah. Budi Santoso dengan lembut mengelus kepala putrinya. Tidak apa-apa nak, yang penting kau bahagia. Jangan khawatirkan ayah. Namun di dalam hatinya ia memikirkan hal yang sama sekali berbeda. Ia sudah merencanakan pembalasan dendam yang kejam untuk Suryani Wijoyo dan Wijoyo Group miliknya. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk menggunakan kekuatan yang telah ia sembunyikan selama 30 tahun. Malam itu,
Budi Santoso duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja tersebar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Wijoyo Group. Di layar komputernya, situs web perusahaan itu terbuka. Suryani Wijoyo, kau bahkan tidak tahu siapa aku dan kau berani menyentuh putriku, suaranya sedingin es. Budi Santoso yang sepanjang hidupnya berjuang dari bawah memiliki kemampuan istimewa, kemampuan untuk menghancurkan sebuah perusahaan hingga ke akar-akarnya. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kau menghina putriku hari ini. Kau pasti akan membayarnya. Budi Santoso menyalakan komputernya dan mulai mengumpulkan informasi tentang Wijoyo Group. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Satu persatu, program analisis perusahaan yang sudah lama tidak ia gunakan kembali diaktifkan. Ganjaran atas penghinaan di pesta pernikahan itu akan sangat kejam. Suryani Wijoyo belum tahu siapa lawan yang sedang dihadapinya. Ia hanya menganggap Budi Santoso sebagai besak seorang petugas kebersihan. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat Budi Santoso mematikan komputernya. Ia telah mempelajari struktur keuangan dasar Wijoyo Group. Dari luar perusahaan itu tampak makmur, namun intuisinya mengatakan bahwa di dalamnya tersembunyi banyak masalah. Budi Santoso terus bekerja di depan komputernya hingga pukul 2 dini hari. Di layar monitornya, berbagai data mengenai Wijoyo Group terbuka, laporan keuangan, rencana bisnis, informasi tentang anak perusahaan. Ia mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Seperti dugaanku, fasadnya saja yang indah, di dalamnya penuh dengan masalah, gumamnya. Matanya yang terlatih. Mata seorang spesialis yang telah 30 tahun berkecimpung dalam analisis keuangan perusahaan dapat dengan jelas melihat semua titik lemah Wijoyo. Di mana-mana tersembunyi sinyal-sinyal kecil yang pada pandangan pertama tampak sepele yang tidak akan pernah disadari oleh orang biasa. Masa lalu, Budi Santoso adalah sebuah rahasia yang terkunci rapat. Di permukaan ia hanyalah seorang pengusaha biasa. Namun sebenarnya ia adalah seorang spesialis investigasi keuangan yang bahkan ditakuti oleh korporasi-korporasi raksasa. Hanya segelintir orang yang tahu riwayat hidupnya yang sebenarnya. Di masa mudanya, sebagai putra seorang petugas kebersihan, ia memulai segalanya dari nol. Ia belajar saat orang lain tidur dan bekerja saat orang lain bersenang-senang. Setelah mendapatkan gelar di bidang akuntansi, ia melanjutkan pendidikannya, meraih berbagai sertifikasi keuangan. Akuntan publik bersertifikat, CPA, konsultan pajak, penilai aset. Ia memiliki semua kualifikasi di bidang keuangan. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di salah satu kantor akuntan publik terbesar di negara itu. Di sanalah ia menemukan kemampuan unik dalam dirinya, menemukan masalah tersembunyi di perusahaan-perusahaan yang dari luar tampak sangat sehat. Awalnya ia hanya melakukan audit biasa, tetapi lambat laun ia dipercaya untuk menangani kasus-kasus yang lebih rumit dan sensitif, mengungkap penipuan keuangan di perusahaan besar, melacak dana ilegal yang terkait dengan politisi. Puluhan perusahaan runtuh setelah dianalisis oleh Budi Santoso. Perusahaan menengah yang memalsukan laporan, korporasi besar yang menciptakan dana gelap hingga konglomerat yang menggelapkan pajak semuanya terbongkar oleh tangannya. Ia dijuluki sang likuidator. Pada masa itu, di kalangan bisnis, hanya dengan menyebut nama Budi Santoso saja sudah cukup untuk menimbulkan ketegangan. Rumor bahwa ia akan memulai investigasi bisa menyebabkan harga saham anjlok begitu akurat dan mematikan analisisnya. Namun Budi Santoso sudah tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Setelah kelahiran putrinya, Aulia, ia memilih kehidupan yang tenang. Ia membuka bisnis waralaba dan hidup sederhana. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada putrinya. Aku hanya ingin menjadi ayah biasa untuknya. Aku tidak mau Aulia takut padaku, bisik Budi Santoso. Namun kini sepertinya sudah tiba waktunya untuk membuat pilihan lain dan penyebabnya adalah Suryani Wijoyo. Putriku, sudah waktunya ayah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Bisik Budi Santoso sambil menatap foto putrinya. Di foto itu, Aulia yang mengenakan gaun pengantin tersenyum bahagia, tetapi di hari pernikahannya, ia hanya bisa menangis. Keesokan paginya, Budi Santoso menelepon seorang kolega lamanya. Ia sudah lebih dari 10 tahun tidak menghubunginya. Rizal, ini aku Budi Santoso. Lama tidak bertemu. Orang di seberang telepon tampak terkejut mendengar suara Budi Santoso. Panggilan mendadak itu membuatnya lengah. Pak Budi, halo. Wah, sudah berapa lama ya? Ada apa? Apa Bapak kembali ke dunia lama? Rizal sekarang bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum ternama. Dulu ia dan Budi Santoso sering bekerja sama menganalisis banyak perusahaan. Ia adalah salah satu orang yang paling tahu kemampuan Budi Santoso. Aku butuh bantuanmu. Pernah dengar tentang Wijoyo Group? Wijoyo Group? Tentu itu perusahaan kelas menengah, tapi belakangan ini sedang naik daun.
konstruksi, distribusi, manufaktur, bisnis mereka terdiversifikasi. Kenapa? Aku perlu menganalisisnya. Mendengar kata-kata Budi Santoso, Rizal menjadi tegang. Fakta bahwa Budi kembali menganalisis perusahaan berarti masa-masa sulit akan segera menimpa perusahaan tersebut. Kalau Bapak sudah turun tangan, berarti ada sesuatu yang serius. Ini masalah pribadi. Mereka menyentuh putriku. Satu kalimat itu sudah cukup bagi Rizal untuk mengerti segalanya. Ia tahu betul betapa Budi Santoso mencintai putrinya, dan ia bisa membayangkan akhir seperti apa yang menanti mereka yang berani membuatnya marah. Saya mengerti. Saya akan kumpulkan semua informasi yang saya punya. Beri saya waktu beberapa hari. Terima kasih. Kerjakan dengan teliti seperti dulu. Budi Santoso juga menghubungi kolega-kolega lamanya yang lain. Akuntan, konsultan pajak, pakar keuangan. Tidak ada satupun yang bisa menolak permintaannya. Mereka terikat oleh kepercayaan dan persahabatan yang telah teruji selama bertahun-tahun kerja bersama. Jaringan yang telah dibangun selama 30 tahun kembali bergerak. Masing-masing di posisinya mulai mengumpulkan informasi tentang Wijoyo Group, bagaikan jaring laba-laba yang mulai bekerja. Budi Santoso seorang diri menganalisis laporan keuangan Wijoyo Group. Dari luar laporan itu tampak sempurna, namun setelah ditelaah lebih dalam, ia menemukan keanehan. Arus kas yang aneh, pendapatan meningkat, tapi uang tunai realnya tidak cukup. Ini adalah tanda yang jelas adanya masalah pendanaan. Berdasarkan pengalamannya, gambaran seperti ini paling sering menunjukkan adanya dana gelap atau manipulasi keuangan. Arus kas seperti itu tidak mungkin bisa dijelaskan oleh kegiatan bisnis normal. Harus digali lebih dalam. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Budi Santoso menghabiskan sepanjang malam menganalisis data. Suryani Wijoyo belum tahu siapa yang dihadapinya. Ia hanya menganggap Budi sebagai besar petugas kebersihan biasa, tetapi sebentar lagi ia akan menyadari kesalahannya. Pukul 3 dini hari, mata Budi Santoso terpaku pada monitor. Ia melacak transfer dana luar negeri Wijoyo Group. Langkah demi langkah, ia mengurai struktur transaksi luar negeri yang rumian. Apa ini? Aneh, angka-angka di layar menarik perhatiannya. Sejumlah 80 miliar telah ditransfer ke sebuah perusahaan cangkang di luar negeri melalui serangkaian perantara yang rumit. Dalam transaksi bisnis normal, tidak perlu ada rute yang serumit ini. Ini adalah cara yang jelas untuk menyembunyikan uang. Budi Santoso telah melihat skema seperti ini ratusan kali dan langsung mengenalinya. Benar dugaanku. Senyum dingin tersungging di wajah Budi Santoso. Pengalaman 30 tahun tidak mengecewakannya. Wijoyo Group jelas memiliki dana ilegal tersembunyi. Ia mulai menggali lebih dalam lagi. Ia melacak pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri dan mengikuti pergerakan dana langkah demi langkah. Bagaikan mengurai benang kusut, ia membongkar struktur yang rumit itu. Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, Singapura. Uang itu melewati beberapa negara. Alasan menciptakan struktur serumit ini hanya satu, menyembunyikan asal-usul uang. Menjelang pukul Wijoyo Group di permukaan adalah perusahaan terhormat, namun sebenarnya berfungsi sebagai saluran untuk mencuci berbagai dana ilegal, uang suap dari kontraktor, transaksi fiktif untuk menghindari pajak, dan bahkan dana untuk lobi politik semuanya saling terkait. Jarang sekali ditemukan perusahaan yang melakukan begitu banyak tindakan ilegal yang berbeda. Suryani Wijoyo, saat kau menampar pipi putriku, keluargamu sudah tamat. Suara Budi Santoso penuh keyakinan. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Wijoyo Group sepenuhnya. Mereka tidak hanya akan menghadapi penyelidikan dari kejaksaan, tetapi juga pemeriksaan pajak besar-besaran. Keesokan paginya, Budi Santoso menelepon Rizal. Suaranya penuh percaya diri. Rizal, aku sudah siapkan semuanya. Kita bisa bertemu siang ini. Baik, Pak Budi. Apa Bapak menemukan sesuatu? Suara Bapak terdengar sangat serius. Aku menemukan dana gelap sebesar 80 miliar dan itu baru permulaan. Rizal menahan napas. 80 miliar adalah jumlah yang mematikan bagi perusahaan kelas menengah. Dan jika Budi Santoso mengatakan itu baru permulaan, berarti jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Saya akan datang ke kantor Bapak jam 3.00 sore. Apa ada yang perlu saya siapkan? Aku sudah siapkan materinya agar kau bisa memberikan penilaian hukum. Lihat saja nanti dan berikan pendapatmu. Sementara itu, di Wijoyo Group, hari dimulai seperti biasa. Suryani Wijoyo merasa puas telah memberi pelajaran pada menantunya. Ia bahkan membanggakan hal itu di depan teman-temannya. Anak petugas kebersihan itu sekarang tidak akan berani buka mulut lagi. Aku sudah memberinya pelajaran di hari pernikahannya.
Suryani Wijoyo bercerita dengan bangga seolah telah melakukan perbuatan hebat. Benar sekali, yang penting tunjukkan siapa bosnya dari awal, nanti akan lebih mudah. Iya, anak muda zaman sekarang sudah tidak tahu sopan santun. Teman-temannya setuju dengan Suryani Wijoyo, tetapi mereka tidak tahu dengan siapa ia telah berurusan. Pukul 3 sore, Rizal tiba di kantor Budi Santoso. Di tangannya ada sebuah map tebal berisi dokumen informasi awal yang berhasil ia kumpulkan tentang Wijoyo Group. Pak Budi, ini luar biasa, seru Rizal saat melihat materi yang telah disiapkan oleh Budi Santoso. Ia takjub bagaimana dalam waktu 2 hari Budi bisa mengumpulkan informasi sebanyak ini. Perusahaan cangkang di luar negeri saja ada 12. Jumlah dana gelapnya tidak kurang dari 200 miliar, jelas Budi Santoso sambil menunjukkan dokumen-dokumen. Informasi yang dikumpulkan Rizal sangat cocok dengan analisisnya. Ini sudah cukup untuk penyelidikan serentak dari Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak, betul. Dan ada satu hal lagi yang mengejutkan. Rizal mengeluarkan satu dokumen lagi. Dokumen itu berisi bukti keterkaitan dengan politisi. Ratusan juta rupiah dihabiskan setiap tahun untuk lobi politik. Ini bisa menjadi kasus yang sangat besar. Budi Santoso mengangguk. Masalahnya jauh lebih serius dari yang ia duga. Ini bukan sekadar kejahatan korporasi, melainkan skandal besar yang melibatkan dunia politik. Baiklah, sekarang kita mulai sungguhan. Setelah 30 tahun, aku menghunus pedangku lagi. Matanya memancarkan tekad yang dingin. Sudah waktunya membuat mereka membayar atas penghinaan terhadap putrinya. Para karyawan Wijoyo Group belum tahu apa-apa, tapi sebentar lagi badai dahsyat akan menerpa mereka. Badai bernama Budi Santoso sedang bergerak mendekat. Budi Santoso mulai bergerak secara sistematis. Ia mengerahkan semua koneksinya yang telah ia bangun selama 30 tahun untuk menginvestigasi kejahatan Wijoyo Group. Jaringan yang rapat bagai jaring laba-laba mulai bekerja. Orang pertama yang ia hubungi adalah kolega lamanya, seorang auditor bernama Bambang. Kini ia adalah pimpinan di sebuah kantor akuntan publik menengah. Namun ia tidak pernah melupakan persahabatannya dengan Budi Santoso. Budi, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Ada angin apa, Bambang? Kau tahu Wijoyo Group urusan dengan mereka? Wijoyo Group? Ah, perusahaan itu beberapa tahun lalu mereka kena pemeriksaan pajak, tapi semuanya beres. Kantor kami yang jadi konsultan mereka waktu itu, apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh saat itu? Bambang berpikir sejenak. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, ada sesuatu yang membekas di ingatannya. Ngomong-ngomong ada yang aneh dengan transaksi luar negeri mereka. Jumlah yang dibayarkan untuk jasa konsultasi tidak sebanding dengan hasil kerjanya. Kenapa kau tiba-tiba bertanya? Detailnya nanti saja. Apa kau masih menyimpan berkas pemeriksaan waktu itu? Tentu semua berkas pemeriksaan pajak disimpan sesuai hukum. Kalau kau butuh, hubungi saja. Malam itu juga Bambang menyerahkan berkas pemeriksaan pajak Wijoyo Group kepada Budi Santoso. Di dalam map tebal itu ada semua yang mereka periksa saat itu. Lihat jumlah yang dibayarkan untuk jasa luar negeri terlalu besar, tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Waktu itu sudah terasa mencurigakan, tapi tidak ada bukti kuat, jadi kasusnya ditutup. Budi Santoso sambil mempelajari berkas itu menemukan bukan hanya satu atau dua hal yang mencurigakan. Di mana-mana ada jejak transaksi fiktif, berarti masalah mereka sudah dimulai sejak dulu. Terima kasih, Bambang, kau sangat membantu. Keesokan harinya, Budi Santoso bertemu dengan pimpinan salah satu perusahaan kontraktor yang bekerja untuk Wijoyo Group. Pertemuan ini diatur oleh Rizal. Ia adalah seorang pria berusia 50-an, pemilik perusahaan konstruksi kecil. Tolong ceritakan, apakah Anda pernah mengalami masalah saat bekerja dengan Wijoyo Group? Wajah pimpinan perusahaan itu langsung muram, seolah bisul yang pecah. Semua kekesalan yang terpendam tumpah ruah, masalah banyak sekali. Mereka terus menekan harga kontrak dan menunda pembayaran. Katanya mau bekerja sama, tapi kenyataannya mereka hanya memeras kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat tanda tangan kontrak, harganya satu. Tapi nanti mereka seenaknya minta harga diturunkan. Kalau menolak, diancam akan diganti kontraktor lain. Apakah Anda punya bukti? Tentu saja ini bukan terjadi sekali dua kali. Saya kumpulkan semuanya, berpikir suatu saat akan berguna. Pimpinan perusahaan itu mengeluarkan sebuah map tebal. Di dalamnya ada berbagai dokumen yang membuktikan penyalahgunaan wewenang oleh Wijoyo Group. Kontrak dengan harga yang berbeda dari pembayaran RI, surat pemberitahuan penurunan harga sepihak, surat keluhan resmi tentang penundaan pembayaran semuanya ada. Bahkan ada rekaman percakapan telepon ini sudah cukup untuk mengajukan keluhan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Benar. Tapi apa yang bisa kami perusahaan kecil lakukan melawan korporasi besar? Kami terpaksa sabar.
Kami juga butuh hidup. Budi Santoso sangat marah mendengar cerita itu. Perilaku Wijoyo Group yang menindas yang lemah membuatnya semakin muak. Anda tidak perlu sabar lagi. Saya akan selesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian muncul seorang informan tak terduga, mantan karyawan bagian akuntansi Wijoyo Group. Ia dihubungi melalui kenalan Rizal. Selamat siang, nama saya Lina. Saya bekerja di Wijoyo Group 5 tahun yang lalu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar Bapak sedang melakukan investigasi terhadap Wijoyo Group. Saya punya materi yang mungkin bisa membantu. Lina dengan hati-hati mengeluarkan sebuah flash disk. Tangannya sedikit gemetar. Di sini ada data yang berhubungan dengan dana gelap mereka. Saya diam-diam menyalinnya saat saya mengundurkan diri. Kenapa Anda menyimpannya? Saya tahu suatu saat ini akan berguna. Anda tidak akan bisa membayangkan betapa kotornya bisnis yang mereka jalankan. Hati nurani saya tidak bisa tinggal diam. Di dalam flash disk itu terdapat informasi yang mengejutkan. Pengeluaran ratusan juta rupiah yang didukung oleh kwitansi palsu, data transaksi luar negeri fiktif, daftar donasi untuk para politisi, semuanya ada di sana. Apakah ini asli? Bukan rekayasa. Bukan. Saya sendiri yang memproses transaksi-transaksi itu. Saat itu saya sangat stres sehingga saya memutuskan untuk menyimpan buktinya. Saya harus membuat dokumen palsu dan melakukan transaksi fiktif atas perintah kepala akuntan. Budi Santoso berterima kasih kepada Lina. Kesaksian dan materi dari orang dalam sangatlah penting. Anda sangat membantu saya. Jika Anda tahu ada orang lain yang bisa membantu, tolong hubungkan saya dengan mereka. Baik, ada beberapa mantan rekan kerja saya. Mereka mungkin punya masalah yang sama. Saya akan hubungi mereka. Seminggu kemudian di meja Budi Santoso menumpuk berkas-berkas yang membuktikan kejahatan Wijoyo Group, penciptaan dana gelap, penggelapan pajak, penyalahgunaan wewenang terhadap kontraktor, lobi politik ilegal. Semua tindak kejahatan telah terungkap. Ini sudah cukup, bukti yang terkumpul sudah sangat banyak. Kejaksaan, kantor pajak, dan KPPU bisa langsung memulai penyelidikan, gumam Budi Santoso dengan puas. Persiapan untuk kehancuran total Wijoyo Group telah selesai. Suryani Wijoyo masih belum menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Tapi sebentar lagi ia akan sadar. Sadar bahwa Budi Santoso bukan sekadar besan biasa. Aulia sedang makan malam dengan suaminya Dimas di apartemen baru mereka. Sudah seminggu berlalu sejak pernikahan, tetapi insiden di acara itu masih menghantuinya. Tiba-tiba telepon berdering. Halo. Saat Aulia menjawab, ia mendengar suara dingin. Itu adalah Suryani Wijoyo. Ini kau menantu, ini ibu? Ah, iya, Bu. Ada apa? Ayahmu sedang merencanakan sesuatu yang aneh dengan perusahaan kami. Katanya dia sedang menyelidiki sesuatu. Aulia tidak mengerti apa yang dibicarakan. Ia tidak tahu apa-apa tentang investigasi yang dilakukan ayahnya. Saya tidak mengerti, Bu, apa yang ayah saya lakukan. Jangan pura-pura. Aku tahu semuanya. Ayahmu sedang mengorek-ngorek perusahaan kami mencampuri urusan yang bukan urusannya. Suara Suryani Wijoyo menjadi semakin tajam. Ini bukan lagi suara anggun yang biasa ia gunakan. Sampaikan pada ayahmu untuk berhenti atau kehidupan pernikahanmu akan menjadi neraka. Aku tidak akan diam saja. Bu, apa yang ayah saya lakukan? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Suryani Wijoyo menutup telepon tanpa menjawab. Aulia menatap teleponnya dengan bingung. Ancaman yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Sayang, ada apa? Kamu pucat sekali, tanya Dimas cemas. Ibumu bilang ayahku sedang menyelidiki sesuatu di perusahaan. Aku tidak mengerti. Dia menelepon dan mengancam agar ayah berhenti. Wajah Dimas menegang. Ia menyadari belakangan ini ibunya sangat tegang dan di perusahaan terasa ada semacam kecemasan. Mungkin ini hanya salah paham. Apa yang bisa ayahmu lakukan? Dia kan hanya pengusaha waralaba biasa. Namun bertentangan dengan kata-kata Dimas, ancaman Suryani Wijoyo menjadi semakin serius. Ia mulai menelepon Aulia berkali-kali. Malam itu juga, telepon kembali berdering. Kali ini ancamannya lebih konkret. Kalau ayahmu tidak berhenti, suamimu akan dipecat dari perusahaan. Cukup satu kata dariku, Bu, tolong jangan. Saya akan bicara dengan ayah. Meskipun saya benar-benar tidak tahu apa masalahnya. Iya, sampaikan padanya dengan jelas. Kalau dia berani mengganggu kami tidak akan tinggal diam. Katakan padanya untuk bersiap-siap melihat betapa menyedihkannya kehidupan pernikahanmu nanti. Suryani Wijoyo kembali menutup telepon. Aulia menatap suaminya dengan berlinang air mata. Sayang, apa yang harus kita lakukan kalau ibumu terus mengancam seperti ini? Dimas juga bingung. Mengetahui sifat ibunya, ia sadar situasi ini tidak akan selesai dengan mudah.
Sambil menangis, Aulia menelepon ayahnya. Ia tidak bisa lagi menanggung ini sendirian. Ayah, ini aku, Aulia. Iya nak, ada apa? Suaramu aneh, apa terjadi sesuatu? Ibu menelepon dan mengancam. Katanya ayah sedang melakukan investigasi di perusahaan. Dia bilang, kalau ayah tidak berhenti, kehidupan pernikahan kami akan jadi neraka. Wajah Budi Santoso menjadi sedingin es. Ia murka karena Suryani Wijoyo berani mengancam putrinya secara langsung. Apalagi yang dia katakan, dia bilang kehidupan pernikahan kami akan jadi neraka, dan mengancam akan memecat suamiku dari perusahaan. Ayah, apa ayah benar-benar melakukan sesuatu? Pada saat itu, kemarahan Budi Santoso meledak. Tidak cukup menghina putrinya, sekarang ia bahkan mengancamnya secara pribadi. Baik, ayah mengerti. Jangan khawatir, ayah akan selesaikan semuanya. Ayah, tolong berhenti. Aku tidak apa-apa. Aku bisa sabar. Aulia menangis. Ia takut karena ayahnya. Masalah bisa menjadi lebih besar. Tidak, ayah tidak akan sabar lagi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kesabaran. Suara Budi Santoso terdengar penuh tekad yang tak tergoyahkan. Putriku, sudah waktunya ayah menunjukkan siapa diriku. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ayah, kau jangan khawatir tentang apapun. Hiduplah dengan bahagia. Ayah akan selesaikan semuanya. Tidak akan ada lagi yang berani memperlakukanmu seperti ini. Setelah menutup telepon, Budi Santoso mengepalkan tangannya. Ancaman Suryani Wijoyo kepada putrinya sama saja dengan deklarasi perang. Ia telah melewati batas. Rizal, ini aku. Kita harus percepat rencananya. Tidak bisa menunggu lagi. Rizal menjawab dengan kaget. Ada apa, Pak Budi? Suara Bapak serius sekali. Suryani Wijoyo mulai mengancam putriku secara pribadi. Dia bilang kehidupan pernikahan putriku akan jadi neraka dan terus menelepon dengan ancaman. Kita tidak bisa menunggu lagi. Saya mengerti. Saya akan siapkan semua berkasnya, dan besok kita serahkan ke kejaksaan. Semuanya sudah siap. Bukan hanya kejaksaan, tapi juga ke kantor pajak dan KPPU dan juga ke media. Semua serentak. Kita habisi mereka dalam satu serangan. Baik, kita lakukan itu. Kita mulai besok pagi. Budi Santoso memikirkan air mata putrinya, mengatupkan giginya. Suryani Wijoyo akan segera menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Sementara itu, Suryani Wijoyo sedang makan malam dengan teman-temannya di sebuah restoran mewah. Ia dengan bangga menceritakan bagaimana ia mengancam menantunya. Orang tua Udik itu berani-beraninya mengganggu kita. Konyol, aku sudah beri pelajaran pada menantunya. Iya, dia benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya dari awal sudah diberitahu siapa yang berkuasa. Teman-temannya setuju dengan Suryani Wijoyo, tetapi mereka tidak tahu dengan orang mengerikan seperti apa ia telah berurusan. Keangkuhan Suryani Wijoyo akan segera hancur berkeping-keping. Kantor Budi Santoso tampak seperti markas persiapan perang. Di atas meja tergeletak ratusan halaman dokumen yang membuktikan kejahatan Wijoyo Group. Berbagai bukti telah disistematisasi dan ditumpuk rapi. Rizal, bagaimana persiapan untuk kejaksaan? Rizal sambil memegang map tebal menjawab dengan wajah penuh keyakinan. Semuanya sempurna, Pak Budi. Jaksa dari unit tindak pidana ekonomi sendiri yang akan menangani kasus ini. Dia bilang dengan bukti seperti ini, penyelidikan bisa langsung dimulai. Bagus. Bagaimana dengan kantor pajak? Itu urusan Bambang. Dia bilang persiapan untuk pemeriksaan pajak sudah selesai. Menurutnya, jumlah penggelapan pajaknya lebih dari 200 miliar. Budi Santoso mengangguk. Jaringan yang dibangun selama 30 tahun membuahkan hasil. Para ahli dari berbagai bidang telah dikerahkan. Lalu bagaimana dengan media? 3 wartawan investigasi ekonomi sudah siaga. Mereka siap merilis berita eksklusif. Kita punya koneksi ke 3 stasiun TV nasional dan koran-koran besar, jawab Rizal yakin. Investigasi sebesar ini akan menarik perhatian besar dari media. Malam itu, Budi Santoso mengumpulkan semua yang terlibat untuk pemeriksaan terakhir. Di kantornya berkumpul Rizal Bambang, pimpinan perusahaan kontraktor, dan mantan akuntan Lina. Baiklah, pemeriksaan terakhir kita mulai dari berkas untuk kejaksaan. Rizal membentangkan dokumen yang telah disiapkan. Berkas yang sangat banyak itu telah tersusun rapi. Bukti pembuatan dana gelap 150 halaman. Bukti penggelapan pajak 200 halaman. Bukti lobi politik ilegal 100 halaman. Sumber dan keaslian setiap bukti sudah dicantumkan. Bambang juga mengeluarkan materinya. Sebagai ahli pajak, ia telah menyiapkan dokumen yang sempurna. Materi untuk pemeriksaan pajak total 300 halaman, termasuk data perusahaan cangkang di luar negeri. Struktur penggelapan pajak di luar negeri sudah diurai dengan sangat detail.
Pimpinan perusahaan kontraktor juga membawa berkasnya yang telah tersusun rapi. Di dalamnya terdapat kesaksian nyata dari perusahaan-perusahaan yang dirugikan. Bukti penyalahgunaan wewenang dari 50 perusahaan ini sudah cukup untuk sanksi berat dari KPPU. Bahkan ada rekaman telepon, jadi semuanya sempurna. Lina sang mantan akuntan juga menyerahkan materi terakhirnya. Di dalamnya terdapat informasi kunci yang hanya diketahui oleh orang dalam. Materi untuk investigasi internal. Saya kumpulkan fakta-fakta paling penting tentang kejahatan mereka. Pemalsuan laporan akuntansi, proses kwitansi palsu, alur pembuatan dana gelap, semuanya ada di sini. Budi Santoso memeriksa semua materi dengan teliti. Bahkan Rizal sebagai seorang pengacara takyub melihat betapa sempurnanya dokumen-dokumen itu. Pak Budi, dengan ini kita bisa menghabisi mereka dalam satu serangan. Saya belum pernah melihat bukti sesempurna ini. Memang harus begitu. Suryani Wijoyo harus membayar karena telah menyentuh putriku. Pembalasan dendam setengah-setengah tidak ada artinya. Di matanya terpancar tekad yang dingin. Terasa jelas tekadnya saat ia menghunus kembali pedangnya setelah 30 tahun. Besok jam 9.00 pagi kita ajukan laporan ke Kejaksaan serentak dengan kantor pajak, jam siang konferensi pers. Kita serang dari semua sisi secara bersamaan. Semua mengangguk. Pengepungan 3 lapis yang sempurna telah siap. Wijoyo Group tidak punya kesempatan untuk lolos. Pak Budi, bagaimana jika Wijoyo Group curiga dan mencoba menghancurkan bukti? Tanya Rizal cemas. Kita tidak akan memberi mereka waktu. Jika kita menyerang dari semua sisi secara bersamaan, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Itulah intinya. Strategi Budi Santoso sempurna, tidak memberi lawan waktu untuk bereaksi, hancurkan semua dalam satu serangan. Sementara itu, Suryani Wijoyo sedang santai menonton sinetron di rumah. Ia sama sekali tidak menduga apa yang menantinya besok. Apa yang bisa dilakukan orang tua udik itu pada kita, cuma gertak sambal saja. Menantunya sendiri tidak bisa dia atasi. Suryani Wijoyo masih memandang rendah Budi Santoso. Ia sama sekali tidak mengerti betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Di kantor pusat Wijoyo Group juga suasana tenang. Para karyawan tidak menduga badai yang akan datang besok. Mereka yang lembur sibuk dengan pekerjaan rutin mereka. Budi Santoso menelepon putrinya Aulia untuk terakhir kalinya. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal sebelum memulai pembalasan dendamnya. Nak, mulai besok tidak akan ada lagi yang berani memperlakukanmu seperti ini. Ayah, apa maksud ayah? Apa ayah benar-benar melakukan sesuatu? Kau akan segera tahu siapa ayahmu dan betapa berharganya dirimu. Ayah, jangan lakukan hal yang berbahaya. Aku tidak apa-apa, ini tidak berbahaya. Ini hanya penegakan keadilan agar yang bersalah membayar perbuatannya. Setelah menutup telepon, Budi Santoso menatap keluar jendela. Besok semuanya akan berakhir. Putra seorang petugas kebersihan seperti dirinya 30 tahun yang lalu kini memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah korporasi besar. Suryani Wijoyo, besok pagi akan menjadi saat tenang terakhir dalam hidupmu. Aku akan membuatmu mengerti betapa mahalnya harga penghinaan terhadap putriku. Dengan monolog Budi Santoso, malam terakhir sebelum pembalasan dendam semakin larut. Semuanya telah siap, tinggal menunggu waktu untuk beraksi. Keesokan paginya pukul 9.00 berkas kasus Wijoyo Group diserahkan ke Kejaksaan Agung. Pada saat yang sama, laporan penggelapan pajak masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Skenario yang telah dirancang sempurna mulai berjalan. Jaksa yang memeriksa berkas itu terperangah. Ia belum pernah melihat berkas tuntutan yang begitu sistematis dan lengkap. Luar biasa. Siapa yang menyiapkan ini dengan begitu sempurna? Sepertinya pelapornya seorang profesional. Dengan materi seperti ini, kita bisa langsung memulai penyelidikan. Pukul 10.00 pagi, Suryani Wijoyo, seperti biasa sedang minum teh dengan teman-temannya di lobi sebuah hotel mewah. Ia sedang membual tentang bagaimana ia mengancam menantunya kemarin. Tiba-tiba ia dikerumuni oleh wartawan. Kilatan blitz kamera menyala, kamera video mulai merekam. Anda Ibu Suryani Wijoyo, istri dari pimpinan Wijoyo Group, benar. Siapa kalian? Ada apa ini? Apa tanggapan Anda mengenai tuduhan pembuatan dana gelap oleh Wijoyo Group sebesar 80 miliar? Suryani Wijoyo bingung. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan. Istilah dana gelap terdengar asing baginya. Dana gelap apa? Apa yang kalian bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa. Benarkah Anda mencuci uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri? Bagaimana Anda mengomentari penyalahgunaan wewenang terhadap kontraktor dan penundaan pembayaran? Pertanyaan wartawan datang bertubi-tubi. Wajah Suryani Wijoyo pucat pasi. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Tunggu, saya tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi?
Apa pendapat Anda tentang perilaku Anda di pesta pernikahan menantu Anda? Kilatan Blitz kembali menyala. Suryani Wijoyo menutupi wajahnya dengan tas, bergegas pergi. Teman-temannya mengikutinya dengan bingung. Pada saat yang sama, kantor pusat Wijoyo Group digerebek serentak oleh tim dari kejaksaan dan kantor pajak. Beberapa mobil besar berhenti di depan gedung perusahaan. Surat perintah penggeledahan, semua tetap di tempat. Ada apa ini? Tunjukkan surat perintahnya. Saat petugas menunjukkan surat perintah, para petinggi Wijoyo Group terkejut. Kunjungan serentak dari kejaksaan dan kantor pajak bukanlah pertanda baik. Kami akan menyita semua dokumen akuntansi dan harddisk komputer. Buka berangkasnya. Kami harus memeriksa uang tunai dan barang berharga. Penggeledahan dilakukan di semua ruangan, dari ruang pimpinan hingga bagian akuntansi. Puluhan petugas secara sistematis mengumpulkan barang bukti. Kantor seketika menjadi kacau. Karyawan berbisik-bisik cemas. Ada apa ini? Kenapa mendadak sekali? Kau tahu apa itu dana gelap? Aku dengar beritanya. Di mana pimpinan? Ada kejadian seperti ini? Pimpinan Wijoyo Group segera datang ke kantor. Tetapi sudah terlambat. Semua rekening perusahaan telah dibekukan dan aset-asetnya disita. Apa yang terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi? Penyelidikan telah dimulai atas tuduhan pembuatan dana gelap dan penggelapan pajak. Mohon kerja samanya. Pimpinan perusahaan menatap dengan hampa saat ruang kerjanya digeledah. Semua yang ia bangun selama 30 tahun hancur di depan matanya. Pukul siang, berita kilat muncul di media. Semua stasiun TV dan surat kabar serentak memberitakan kejadian ini. Breaking news. Perusahaan menengah Wijoyo Group sedang dalam penyelidikan kejaksaan atas tuduhan pembuatan dana gelap dan penggelapan pajak. Dilihat dari skala investigasinya, ini adalah kejahatan besar dengan nilai lebih dari 200 miliar. Suryani Wijoyo, yang menonton berita di rumah terkejut. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Apa salah kita? Saat itu suaminya pimpinan Wijoyo Grupang. Wajahnya tampak lelah. Dalam satu hari ia seolah menua 10 tahun. Sayang, apa yang terjadi? Berita tentang kita ada di mana-mana, aku tidak tahu. Tiba-tiba kejaksaan datang menggeledah. Mereka bicara tentang dana gelap. Sepertinya mereka sudah sangat siap. Di kepala Suryani Wijoyo, muncul satu nama, seseorang yang ia pikirkan beberapa hari terakhir. Jangan-jangan orang tua Udik itu, ayah menantuku. Apa omong kosong apa ini? Pimpinan perusahaan tertawa sinis, tetapi di dalam hatinya ia merasa tidak tenang. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ini omong kosong, hanya kebetulan. Namun, kecemasan Suryani Wijoyo semakin menjadi. Fakta bahwa ini terjadi tepat setelah ia mengancam menantunya tidak terasa seperti kebetulan. Pukul 3.00 sore muncul berita yang lebih mengejutkan. Kali ini berita itu menyangkut Suryani Wijoyo secara pribadi. Istri pimpinan Wijoyo Group Suryani Wijoyo terlibat skandal akibat perilakunya di pernikahan menantunya. Video yang direkam di pesta pernikahan itu dipublikasikan dan wajah Suryani Wijoyo menjadi terkenal di seluruh negeri. Video yang direkam oleh tamu mulai viral di media sosial. Pemandangan yang mengejutkan. Ia menampar pipi mempelai wanita, menyatakan tidak bisa menerima menantu anak seorang petugas kebersihan. Netizen marah besar melihat perilaku Suryani Wijoyo. Kolom komentar dipenuhi dengan hujatan. Suryani Wijoyo putus asa, hidupnya hancur di depan mata. Pukul 6 sore, kantor pusat Wijoyo Group dan rumah mewah pimpinannya disita. Tas-tas mahal, mobil mewah, perhiasan semuanya disita. Ini tidak mungkin. Kita tidak mungkin bangkrut. Kita membangun ini selama 30 tahun, teriak Suryani Wijoyo, tetapi kenyataan begitu kejam. Kekayaan dan kekuasaan yang ia kumpulkan selama 30 tahun lenyap dalam satu hari. Malam itu, berita menampilkan laporan khusus tentang kejatuhan Wijoyo Group. Bagaimana sebuah perusahaan menengah bisa runtuh secepat ini? Para ahli meyakini bahwa bukti yang sempurna dan investigasi serentak dari berbagai pihak memainkan peran kunci. Tuntutan yang begitu sistematis tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan seorang profesional. Sepertinya ada seseorang yang telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Baru pada saat itulah Suryani Wijoyo sadar dengan siapa ia telah berurusan. Sadar bahwa pria itu bukan sekadar mantan petugas kebersihan. Keesokan paginya semua berita di negara itu membahas tentang Wijoyo Group. Semua media fokus pada kasus ini. Istri pimpinan Wijoyo Group Suryani Wijoyo meminta maaf di depan publik sambil berlutut. Suryani Wijoyo berdiri di hadapan wartawan, menundukkan kepala. Keangkuhannya kemarin tidak bersisa. Alih-alih pakaian mewah, ia mengenakan setelan sederhana.
Saya sangat menyesali kesalahan saya saat menghina anak petugas kebersihan yang saya terima sebagai menantu. Suaranya bergetar. Guncangan karena hidupnya berubah dalam satu hari sangat jelas terlihat. Terutama tindakan saya di pesta pernikahan saat saya menampar mempelai wanita tidak bisa dimaafkan, saya sangat malu dan menyesal. Kilatan Blitz menyala. Pertanyaan-pertanyaan berdatangan. Bagaimana Anda akan meminta maaf kepada menantu Anda? Saya akan menemuinya secara pribadi dan memohon maaf. Sekarang, saya sadar betapa besar kesalahan yang telah saya perbuat. Saya juga akan meminta maaf dengan tulus kepada Bes. Apakah Anda merasa berselibat dalam kasus ini? Suryani Wijoyo ragu sejenak, sekarang ia menduga siapa Budi Santoso sebenarnya. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi saya tahu pasti bahwa saya telah sangat salah. Permintaan maaf Suryani Wijoyo disiarkan langsung oleh semua stasiun TV. Ia dengan memalukan meminta maaf di hadapan seluruh negeri. Saat itu, Aulia sedang menonton berita di apartemen barunya, air mata mengalir di pipinya, perasaannya campur aduk. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Dimas cemas. Ia berat melihat ibunya menderita, tetapi ia lebih khawatir pada istrinya. Iya, tidak apa-apa, hanya saja perasaanku campur aduk. Ibu pasti juga sangat menderita. Aulia memiliki perasaan yang kompleks. Sulit baginya melihat kehidupan ibu mertuanya hancur, rasa marah, dan iba berkelahi di dalam dirinya. Dimas juga merasa tidak enak. Meskipun ibunya bersalah, sakit rasanya melihat keluarganya hancur. Sayang, mungkin kita jenguk ibu. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam situasi seperti ini. Aulia menatap suaminya. Ia bersyukur Dimas meskipun sakit hati masih memikirkan ibunya. Sore harinya, Budi Santoso datang mengunjungi putrinya. Ia tampak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah, melihat ayahnya, Aulia menangis. Semua emosi yang tertahan tumpah ruah. Kau sudah banyak menderita nak. Budi Santoso memeluk putrinya. Dalam pelukan hangat ayahnya, Aulia menangis lama. Ayah, apa benar ayah yang melakukan semua yang diberitakan? Benar. Ayah tidak tahan melihatmu dihina. Sebagai seorang ayah, ayah harus melakukannya. Aulia menangis lama di pelukan ayahnya. Semua emosi yang tertahan meledak. Penghinaan di pesta pernikahan, ancaman, panggilan telepon semuanya melintas di benaknya. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak tahu ayah orang hebat. Ayah tidak hebat. Ayah hanya ingin melindungi putri ayah. Ayah manapun akan melakukan hal yang sama. Suara Budi Santoso terdengar hangat. Pembalasan dendam telah selesai dan kedamaian menyelimuti hatinya. Jangan pernah lagi menundukkan kepala di hadapan siapapun. Kau putriku dan kau harus bangga. Kau adalah orang yang paling berharga dan ayah sayangi di dunia ini. Iya, ayah, mulai sekarang aku akan hidup dengan bangga. Aulia mengangguk. Sekarang ia punya keyakinan bahwa ia tidak akan lagi dihina oleh siapapun. Malamnya, Dimas datang untuk menemui ayah mertuanya. Sikapnya benar-benar berubah dibandingkan beberapa hari yang lalu. Ayah, maafkan saya. Ibu saya telah bertindak sangat kejam, saya sangat malu. Kau tidak salah. Dan sekarang semuanya sudah berakhir. Mari kita pikirkan masa depan. Budi Santoso menyambut menantunya dengan hangat. Pembalasan dendam telah usai. Sudah waktunya untuk rekonsiliasi. Yang penting jaga Aulia. Itu yang paling utama. Baik, ayah. Saya pasti akan menjaganya. Saya akan membuat Aulia bahagia seumur hidupnya. Beberapa hari kemudian Suryani Wijoyo datang sendiri ke rumah Aulia. Keangkuhannya yang dulu tidak bersisa, wajahnya yang lelah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Aulia, maafkan ibu. Sungguh maafkan ibu. Suryani Wijoyo membungkuk dalam-dalam. Ini pertama kalinya ia meminta maaf seperti itu kepada menantunya. Sekarang ibu sadar betapa salahnya ibu saat memperlakukanmu seperti itu di pesta pernikahan. Ibu tidak tahu betapa baiknya dirimu. Aulia menatap ibu mertuanya. Alih-alih tatapan dingin yang dulu, matanya kini memancarkan kehangatan. Bu, ibu pasti juga menderita. Saya mengerti. Terima kasih kau begitu berbesar hati padaku. Sekarang ibu ingin menjadi ibu mertua yang benar-benar baik. Ibu sadar bahwa kebahagiaanmu adalah kebahagiaan seluruh keluarga kita. Mereka berpelukan. Semua kesalahpahaman dan konflik telah berlalu. Rekonsiliasi yang tulus telah terjadi. Malam itu, Budi Santoso makan malam dengan putrinya di sebuah restoran yang tenang. Sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua. Ayah, terima kasih banyak. Kalau bukan karena ayah, aku mungkin akan terus hidup menundukkan kepala. Tidak perlu. Kau pantas hidup dengan kepala tegak. Ayah hanya ingin menunjukkan itu padamu. Budi Santoso menggenggam tangan putrinya, sebuah sentuhan hangat dari tangan seorang ayah. Seperti ayah,
Putra seorang petugas kebersihan berjuang dalam hidup, kau juga harus hidup dengan bangga. Yang penting bukan asal-usul, tapi bagaimana kau menjalani hidup. Iya, ayah, sekarang aku akan hidup dengan bangga sebagai putri ayah. Penghinaan yang dimulai di aula pernikahan berakhir dengan pembalasan dendam yang sempurna. Budi Santoso telah melindungi putrinya dan Aulia menjadi menantu yang bangga. Suryani Wijoyo juga menjadi ibu mertua yang tulus menyayangi menantunya. Terkadang cobaan besar mengubah manusia. Ia menyadari kesalahannya dan tulus bertobat. Aulia tidak pernah lagi menundukkan kepala di hadapan siapapun. Ia mewarisi kekuatan ayahnya dan hidup dengan bangga. Hubungannya dengan ibu mertuanya pulih sepenuhnya dan Budi Santoso kembali menjadi ayah biasa. Misi melindungi putrinya telah selesai dan ia tidak perlu lagi menghunus pedang pembalasan dendam. Kemenangan sejati bukanlah balas dendam, melainkan melindungi orang yang dicintai. Budi Santoso telah melakukannya dengan gemilang dan seluruh keluarga kembali menemukan kebahagiaan.